Jadi kalau saya sih melihat tantangannya adalah semangat nasionalisme, karena kan sekarang kita budayanya instan ya, hedon gitu ya, semua mau kelihatan mewah gitu, kelihatan bagaimana dan sebagainya gitu ya, dan kita apatis dengan bangsa sendiri. Kita bisa lihat bagaimana netizen tidak suka dengan Indonesia gitu, padahal kita tinggal di Indonesia. Orang-orang sekarang selalu berada di tataran masalah, tidak ada di tataran solusi. Jadi kalau kita sekarang kayaknya nasionalisme itu hanya sekedar simbol saja. Jadi itu tantangan buat kita sebenarnya. Iya. Ini ada Rikocha ini. Maaf tidak bisa gabung. Wah, ini pemuda ini tidak bisa gabung. Lagi ada acara di Makassar. ya ini mengira. Ya, padahal Pak Guru ini. Iya. Ya, padahal Pak Guru ini paling bisa dimintai pendapatnya soal remaja sekarang, bagaimana anak-anak sekolah sekarang memaknai tentang Indonesia gitu ya. Iya. Kemarin ini beliau yang ada yang ya kalau tidak salah kan kemarin Ari ya yang kemarin mengingatkan kita bahwa Hari Sumpah Pemuda hari ini kita bahas tentang mutasi jabatan kemarin kan dengan banjir Bung Alil. Tapi ternyata ya begitulah, namanya juga dia pegawai di lingkungan provinsi sehingga ada saja hambatan Bung Alil. Iya betul. Jadi saya melihatnya begini Bung Alil. Jadi memang ada juga yang menginginkan sebenarnya bagaimana proses era digitalisasi ini tidak bisa lagi dilakukan filterisasi. Jadi ada juga memang yang senang dengan proses era digitalisasi yang sudah betul-betul mengglobal ini Bung Alil, karena sama dengan di sekolah-sekolah misalnya SMP, SMA, dulu kita banyak belajar tentang sejarah, kita belajar tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sampai kepada butir-butir dan sebagainya. Anak-anak sekarang itu sudah melek dengan sejarah, Bung Alil. Meleknya bagaimana? Tetapi apakah melek artinya banyak orang sekarang sudah tidak paham dengan sejarah Bung Alil. Kalau kita tanya tentang sejarah-sejarah dulu perjuangan katakanlah G30 XPKI, mereka itu sudah terpotong dengan itu. Jadi ada juga sebenarnya yang menikmati era digitalisasi ini karena merasa bahwa anak-anak sekarang tidak paham lagi terkait dengan sejarah. Makanya kemarin waktu saya diundang menjadi pemateri itu Bung Alil, waktu acara DPD RI itu terkait dengan pilar MPR RI, saya juga heran Bung Alil. Jadi memang persoalan kita kan ada persoalan di situ. Contoh misalnya anak-anak sekarang merokok di sekolah, ditegur sama guru. Orang tuanya melapor ke polisi misalnya. Dulu kita waktu masih kecil itu belajar tentang etika dan sebagainya. Lewat di depan guru saja dengan tidak mapatabe itu kita takutnya minta ampun Bung Alil. Kalau sekarang coba lihat biasa-biasa saja. Tetapi apakah kira-kira itu tidak ada juga yang melakukan pembiaran? Ada Bung Alil. Karena ada juga yang menikmati itu. Ada yang menikmati dari proses-proses itu. Oleh karena itu menurut saya bangsa ini terutama dari elit-elit politik kita misalnya, ya kalau saya kembali tetap suka atau tidak suka seperti katanya tadi, tidak mungkin kita menolak yang namanya era digitalisasi, tetapi filterisasi bagi kita tetap harus ada untuk bagaimana nasionalisme itu tetap ada Bung. Karena ini rawan ini Bung Alil. Kalau ini tidak diperbaiki, ditata dengan baik, jangankan mungkin 30 tahun yang akan datang sudah terjadi disintegrasi bangsa karena tidak adanya tadi semangat nasionalisme itu Bung Alil. Dan itu sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit problem yang ada di daerah, mereka ingin merdeka misalnya Bung Alil. Ya, seperti itu. Jadi ini harus dirangkai lagi kembali mulai dari sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, diajarkan lagi kembali seperti itu Bung Alil supaya pengamalannya ini betul-betul. Ya, karena kalau tidak Bung Alil udah rawan. Bisa saja Indonesia ini sudah terbagi dengan beberapa bagian-bagian nanti. Bayangkan ini ribuan suku, dan budaya dan sebagainya. Bung Alil. Kalau tidak ada perekatnya, ya apakah Pancasila ke depan masih mampu ini? Nah ini kan menjadi tanggung jawab semua pihak menurut saya. Kalau ya, seperti itu Bung Alil.
Karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita ngomongin soal disrupsi teknologi dan etika, baik itu etika digital ataupun mungkin etika fisik gitu ya, maksudnya di mana siswa atau mungkin mahasiswa tidak lagi merasa gurunya berwibawa mungkin gitu ya, tapi nggak bisa juga sepenuhnya siswa atau mungkin mahasiswanya disalahkan, karena kita lihat bagaimana juga karakter guru-guru kadang-kadang yang mohon maaf di TikTok di mana gitu ya, yang tidak mencerminkan kadang-kadang gitu. Tapi sekali lagi itu adalah hak individu, tetapi yang menjadi masalah adalah kita lihat sekarang tantangan utamanya ada hoax, ujaran kebencian, cyberbullying ya, kemudian polarisasi digital. Jadi banyak kemudian anak-anak kita sekarang yang jadi korban echo chamber itu maksudnya dia hanya melihat fakta-fakta yang atau informasi-informasi yang sesuai dengan pandangannya. Dia sudah tidak bisa menerima perbedaan gitu. Jadi kadang kalau ada yang benar dikatakan hoax gitu. Atau mungkin hari ini kan kita sudah tidak bisa membedakan mana hoax, mana beneran, mana video asli, mana yang diedit gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat satu kejadian kita biasa aja gitu, padahal sebenarnya itu betul-betul kejadiannya, tapi kita selalu berpikir itu hoax, itu editing gitu ya. Jadi kita betul-betul harus melihat atau mengajak atau mungkin membentuk pemuda kita jadi agen literasi digital yang cerdas memilih, seperti yang dikatakan Kak Ilwa tadi, menyaring, memfilter dan menyebarkan informasi yang membangun persatuan. Karena kalau enggak ya prediksinya bisa saja 25 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan bisa saja terjadi. Kita bukan lagi Indonesia Raya gitu. Ya, sudah jadi negara bagian ya. Ya, halo. Putus-putus. Oh, Iya, Bung Alil masih. oh masih ada. Ya biasa, dia maklum saya kerja kan. Iya, iya. Tanyanya masih ada. Masih ada. Iya, oke. Iya, kita lanjut ini. Kalau kita singgungkan tadi ini yang masih ada kayak itu, kan kita dulu di sekolah itu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Iya. Apakah sekarang ini masih ada begitu? Oh, ini Kak Yus sudah mau bergabung ini dengan kita. Ya, kita sapa dulu. Oke. Halo, assalamualaikum, Kak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringanku kayaknya lalot deh. Itu mau sekali dari tadi bisa mulai tapi lalot ke jaringanku. Oh iya. Saya tidak tahu ini bagaimana. Iya. Iya, pengaruhnya juga kayaknya sama dengan kayaknya pengaruh. Iya. Padahal itu sudah diisi gitu. Wifi-nya. Iya. Iya. Iya, gimana Kalau saya belum terisi malah ini mau diisikan kalau saya wifi saya ini. Nanti saya kirim sama Mia dulu supaya diisi bulan ini. Gampang itu sebentar Pi. Iya. Segera. Iya, karena ternyata kehabisan Bang Ilo, kehabisan wifi. Biasa memang. Saya baru bangun tadi pagi Bung Alil, baru saya tahu ternyata ini sudah tanggal 20 berapa ya, 29 ya. Saya kan tanggal akhir bulan memang. Pas saya bangun saya coba buka, waduh enggak bisa lagi, saya enggak bisa lagi keluar kan, jadi ya pakai yang ada sekarang aja. Iya. Jadi bagaimana, katanya KNBI mau hadir, siapa yang di kubunya Fadli ini, siapa yang mau masuk di sini boleh? Kenapa tuh Kak Yus? Halo Kak Yus.
Oh iya, yang katanya Mana orang yang berkepentingan ini yang harus bicara. iya, ini Terganggu. ya tadi saya kirimkan linknya ke Padli, Pak Padli ini Muhammad Padli, Ketua KNPI. Katanya ada kegiatan juga di Pangkep, kemudian didelegasikan ke sekretaris, tapi ternyata ada juga kegiatannya hari ini. Jadi banyak kesibukan. Iya. Banyak selain Jadi selain ketua, Iya. sekretaris, kan ada yang lain-lain itu di bidang-bidang apa gitu kan. Iya. Bukan hanya sekedar ini atau Ada pembar, ada HM. Iya. bisa kan by phone ya kan. Yang penting kita dengar sih. KNPI ya lebih ke simbolis keseluruhan sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi kalau kita mau Kita lokal ya sebenarnya ada mau mendengar. Saya mau sekali mau mendengar itu apa lagi namanya teman-teman yang pemuda-pemuda itu bicara tentang Sumpah Pemuda kemarin kan dengan bagaimana sih sebenarnya memaknai Sumpah Pemuda itu seperti apa. Itu yang kita mau dengar sebenarnya. Dan ini saya lihat penontonnya pengalaman saya tidak ada. Mendampingi adik-adik selama ini baik itu HMI, KNPI, bukan KMP, HMI, Gapembar ya, dan mungkin mahasiswa di kampus, rata-rata itu anak-anak sekarang itu, mahasiswa sekarang, pemuda-pemuda sekarang itu malas berorganisasi. Jadi kalau teman-teman HMI, teman-teman Gapembar itu mengadakan pengkaderan, itu susah sekali untuk dapat peserta, karena itu tadi bahwa teman-teman sekarang, anak-anak muda sekarang lebih suka di dunia maya daripada bertemu tatap muka. Mereka lebih banyak scrolling saja daripada berpikir ngapain ikut-ikut organisasi gitu. Nah ini yang sebenarnya yang tantangan terbesar kita, di mana anak-anak muda sekarang sudah lemah rasa ingin majunya, kemudian menurut mereka bisa dapat duit lewat digital itu lebih mudah gitu daripada bersay hello dengan teman-teman. Jadi etika untuk silaturahmi itu sekarang yang susah gitu di kalangan-kalangan adik-adik. Seperti itu Kak Yus dan Kak Ilham. Kalau saya sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang pemuda, ada yang harus kita harus pahami ya, bahwa pemuda itu masa kini harus berjuang melawan tantangan globalisasi, disinformasi dan krisis etika. Gitu. Kalau itu saya yang ini, karena kita bicara tentang integritas, integritas adalah nilai yang ini paling penting menurut saya, dan memang harus kita tahu bahwa yang bergerak di bidang itu di kepemudaan ini sekarang itu yang kita mau tuntut, seperti apa sih memaknai, karena kita melihat sekarang ini kan ya kita harus berkomitmen karena beda generasi kita dengan generasi mereka. Gitu. Kalau saya, dia harus dengan apa yang tadi Bang Milo katakan bahwa ya ini tantangannya berat gitu kan, karena ya globalisasi yang semakin maju, terus mereka itu harus melawan seperti apa. Nah, beda kalau kita dulu kan tidak ada zaman handphone. Nanti sekarang baru ada. Seperti itu.
karena pemuda sekarang ini, generasi sekarang ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding generasi kita ini, generasi kami sama Bang Milo. Kalau tantangannya 80-an ya. iya. Kan sekarang Gen Z, generasi Z. Iya, generasi sekarang bukan generasi Z. Ini sudah generasi Alpha, Bung Halil. Sekarang namanya Alpha A namanya. Alpha A ya. Jadi Ya. anak-anak SD itu sudah Alpha A. Kalau generasi Gen Z ini sudah mulai kerja mereka. Ini masih generasi Z sekarang, itu belum dihitung. Alpha A Kak sekarang namanya. Jadi Gen Z ini generasi sudah Alpha itu belum dihitung sekarang. iya, maksudnya saya generasi Gen Z itu sudah mulai kerja gitu ya. Sudah mulai di dunia paling enggak mereka sudah kuliah ke atas gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang itu sebenarnya pemuda-pemuda sekarang itu sering mendefinisikan dirinya melalui penilaian sosial, misalnya berapa viewernya, berapa followersnya, berapa likes yang dimiliki gitu. Dan ini kadang-kadang yang mereka menganggap mendefinisikan bahwa dirinya ketika sedikit followers atau mungkin banyak followers mereka sudah bernilai gitu ya. Kemudian kadang-kadang citra mereka juga dibangun di media sosial. Jadi kadang banyak resiko bunuh diri ya karena merasa kurang padahal sebenarnya mampu gitu. Kemudian karena identitasnya dikendalikan tren bukan nilai diri, jadi kadang-kadang penilaian mereka terhadap diri sendiri itu tidak real sih kalau menurut saya, karena mereka seperti itu suka membandingkan hidup orang lain dengan hidupnya di internet gitu. Sukses tidaknya mereka itu mereka selalu melihat orang lain. Kemudian kalau di individualisnya mungkin anak-anak sekarang itu tinggi, nggak kayak kita dulu ya. Kalau sekarang di ruang digital itu hubungan mereka luas tapi dangkal gitu, banyak teman tapi tidak mendalam pertemanannya. KM saya kita, Alil saya, Ilo dan sebagainya gitu ya. Kita pertemanan kita mungkin dulu tidak sebanyak yang sekarang sampai kemana-kemana gitu. Tapi kita mendalam. Kalau sekarang luas tapi dangkal gitu. Kemudian sekarang semua orang terkoneksi. Nah itu bagus itu ya, mendalam-mendalam. Gitu. Bagaimana Nona? Bagaimana? Iya, jam berapa? Siapa? Jadi kalau pemuda sekarang satu sisi mandiri, di sisi lain membutuhkan orang komunitas untuk merasa diterima. Anakku udah menjauh orang tuh kayak kekaku sekali kemarin itu bapak, tapi itu bapak anu Ki. Iya, kenapa Bapak terpaksa semut ya? Iya, ini antara anak muda dengan bapak-bapak. Bahas anak muda hadapi bapak-bapak. Iya, oke, Kaila. Ya, dilanjut. Ya, sebenarnya hari ini kita berharap lebih dominan adik-adik Bung Halil ya. Karena konteksnya kan kemarin kita berbicara tentang dualisme KNPI. Nah ini yang kita ingin cari solusinya. Karena kalau tidak ada solusi, pemerintah kan juga bingung Bung Halil. Kita tidak tahu bagaimana penggunaan anggaran untuk itu. Apakah memungkinkan kedua-duanya diberikan atau hanya satu, dan apakah kemudian ke depannya tidak menjadi problem. Kan itu sebenarnya yang kita ingin, sehingga kita ingin hari ini adalah rekonsiliasi seperti itu. Apakah ada jalan? Misalnya, kalaupun tidak, maka organisasi kepemudaan yang lain yang harus mengambil peran. Artinya tidak boleh diam. Oke, tataran digitalisasi, globalisasi dan sebagainya yang sekarang serba internet itu is okay, no problem. Menurut saya, karena itu adalah sudah tuntutan zaman, tidak bisa kita menolak ya seperti itu. Tetapi tetap juga anak-anak muda kita ini diarahkan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan konkret di lapangan, Bung Halil. Nah ini yang kita sayangkan sampai hari ini, karena di daerah kita ini ya masih terjadi seperti itu.
Nah, sayang sekali karena kita sudah hubungi, padahal banyak teman-teman kemarin memberikan kritikan pada kita karena mestinya kita menghadirkan mereka lalu berbicara tentang kepemudaan secara luas ya. Kalau terkait dengan animo atau spirit anak-anak muda sekarang untuk berorganisasi misalnya katakanlah kalau di lingkungan kampus, HMI, PMII ya mungkin memang saja ada penurunan semangat karena juga dipengaruhi oleh senior-seniornya misalnya yang tidak memberikan pembelajaran yang bagus misalnya Bung Alil ya. Beda dengan kita dulu memang sangat aktif gitu. Oleh karena itu menurut saya organisasi-organisasi ini ya harus lebih membuka diri, kemudian latihan dasar kepemimpinan mereka tetap selalu dilanjutkan dan di situ tetap ada peran dari kampus dan pemerintah untuk memberikan support supaya itu jalan. Jadi saya lihat sekarang di Baru ini contoh misalnya anak PMI mau bikin kegiatan itu sulitnya minta ampun itu juga ya, masuk di kampus tertentu misalnya yang sudah diklaim bahwa di situ katakanlah dominan anak AMI ya susah juga, begitupun juga sebaliknya padahal sebenarnya tidak ada masalah, tidak boleh ada kompetisi seperti itu Bung Ali. Tetap saja karena kita berharap mereka lahir sebagai generasi-generasi yang juga paham tentang persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan yang lain juga Bung Ali. Karena kalau tidak itulah tadi saya bilang terpotong itu nilai-nilai seperti itu. Sehingga jangan heran ketika misalnya ada partai politik terbentuk bagi kita orang tua mengatakan ini sulit untuk dia eksis ke depan. Karena di situ adalah ada beberapa katakanlah ideologi atau apapun yang tidak bertentangan dengan sejarah masa lalu, tapi justru jangan heran mereka justru bisa eksis ke depan karena itu tadi didominasi oleh anak-anak muda yang sudah tidak terlalu paham dengan sejarah misalnya Bung Adil ya. Dan itu kita lihat nanti di 2030 pasti terjadi seperti itu. Bagi kita mungkin tidak akan mungkin ini, tapi mungkin saja Bung Adil, mungkin saja. Karena itu tadi. Bang Ilo, Alil, saya pamit dulu. Saya mau berangkat ke Mamuju. Jadi saya tidak lama-lama. Saya mau berangkat dulu. Ya, saya pamit dulu ya. Oh iya. Ini siapa yang di samping saya ini? Ya, makasih ya. Iya. Saya tidak bisa lama berkontribusi di sini. Nape kapag lo iala duriangnya Bung Alil? Iya kapag. Nape lo iala duriangnya kapan? Itu di rumah di Baru. Nanti saya saya mampir di Baru. Oke, yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Jadi kalau bicara pemuda jadi banyak memang. Kalau kita dengar tadi bahwa ada PMI yang mau gabung yang cari kader di kampus-kampus tapi sulit untuk mendapatkan kader. Jadi memang agak susah dibanding sekarang itu. Kalau di media sosial saya lihat ini kan ada bentuk komunitas-komunitas juga ini di media sosial. Bahkan itu yang banyak sekali yang sekarang membentuk komunitas di medsos, apakah di grup-grup atau bahkan saat ini ada di TikTok apa juga. Ya, bentuk kelompok-kelompok atau apa komunitas-komunitas ini. Komunitas dangdut. Iya. Komunitas pop atau tapi kalau saya lihat bahkan saya lihat bukan orang tua atau pemuda tapi bahkan orang tua juga sekarang. Jadi jangan heran Bung Alil nanti kalau kayak di Baru ya katakanlah kalau perempuan kita berbicara tentang kayak Ibu Lilis, Ibu Yusdahlia, Ibu Mia. Tetapi pas setelah mereka tidak ada kita tidak tahu seperti apa lagi nanti yang di belakang-belakangnya ini karena belum ada yang muncul kan masih itu ya stok lama kan maksudnya Bung Alil. Mia. Maksudnya apa? Maksud Anda? Padahal sebenarnya Bung Alil keberhasilan Ibu Mia di bidang pendidikan ketika dia juga bisa melahirkan Mia baru kan begitu Bung Alil ya. Seperti itu. Nah
maksud saya ya proses kaderisasi itu juga tetap harus ada. Jadi bukan kita tidak menerima yang namanya era digitalisasi dengan segala kompleksitas permasalahannya, tetapi kita juga tetap punya komitmen yang tinggi untuk melahirkan kaderisasi yang kalau bisa melampaui kita kan jauh lebih bagus, Bung Ali. Iya. Tapi saya rasa kayaknya sekarang ini terpotong ya hal-hal yang seperti itu, Bung Alil ya. Jadi perspektif gender juga ke depan ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk pemuda dan pemudi di Baru ini, Bung Alil. Masa Mia aja yang selalu tampil sampai hari ini, sampai kapan Ibu Doktor ini misalnya harus. Padahal dia harus mengkader juga, Bung Alil. Seperti itu maksud saya. Tapi kita sekarang sudah ada forum pemberdayaan perempuan Indonesia. Besok insya Allah akan raker. Kita berharap sebenarnya dari situ akan muncul perempuan-perempuan hebat lainnya di Kabupaten Baru, karena tapi tidak ada bau-bau politiknya itu, Mia. Tidak ada bau-bau politiknya. Kita semua bau-bau politik seperti apa ya? Kalau bau politik mungkin kental bau politiknya karena ada semua anggota DPR perempuan di sana. Semua warna ada di sana gitu. Jadi tugasnya kami adalah bersatu untuk bagaimana memajukan perempuan. Jadi kalau dibilang ada politiknya ya kan ada pendidikan politiknya di dalam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin hanya satu warna, enggak, kita ada semua warna di sana. Karena rata-rata yang ada di sana ibu-ibu anggota dewan perempuan, kemudian istri-istri anggota dewan, kemudian akademisi-akademisi, ibu-ibu, dosen-dosen perempuan. Ada Kak Lilis di sana, ada Kak Muci juga ada di sana, kemudian ada Prof Risma juga di sana. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana perempuan Baru itu bisa bukan hanya paham soal politik, tetapi juga bagaimana membuat program berdampak untuk perempuan-perempuan lain seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal kenapa kemudian anak-anak muda sekarang susah untuk organisasi sekarang susah dapat kader karena kalau dulu kita tidak ada pilihan lain selain ikut organisasi kalau mau berteman. Kalau sekarang banyak gitu. Kita nggak perlu harus ketemu secara fisik, kita sudah bisa berteman, gitu. Apalagi kalau ada anak-anak yang menghindari drama gitu. Drama dalam artian kan tahu lah ya kalau kita ketemu fisik itu banyak gesekannya seperti itu ya, banyak drama pertemanannya seperti itu. Nah itu kadang-kadang yang anak-anak hindari juga sebenarnya. Tapi kalau saya sih melihat bahwa pemuda sekarang itu bukan karena nggak mampu, ya mereka anak-anak yang mandiri yang punya kemampuan yang hebat sebenarnya, hanya saja ya perlu pendampingan soal nilai, soal orientasi hidupnya, soal bagaimana sebenarnya ruang kontribusi nyata yang ada. Jadi mereka memang harus dilibatkan, mereka harus didengarkan, mereka harus bermakna, harus berdampak. Itu mungkin yang tugas kita nih sebagai orang-orang tua. Jadi kalau saya ya mari kita kembali ke keluarga kita dulu masing-masing, dengarkan anak-anak, diarahkan gitu. Jadi bukan hanya didengar tapi diarahkan. Kemudian bukan hanya mereka mau dilibatkan, bukan diwajibkan gitu. Jadi kalau diwajibkan kan beda dengan dilibatkan. Kalau misalnya dalam keluarga mungkin mereka bisa dilibatkan memikirkan gitu persoalan ekonomi keluarga gitu, punya tanggung jawab masing-masing misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu cara sebenarnya untuk kemudian memperbaiki. Jadi dimulai dari rumah tangga dulu sih kalau saya. Nah kalau kita mau ngomongin program-program apa nih yang cocok untuk anak muda sekarang, aduh kalau saya sih ayolah kita kembali ke keluarga dulu masing-masing. Seperti itu Bang Alil. Iya. Kayaknya masih ada ini yang selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung. Ya, mengikuti acara kita di pagi ini. Ya. Tak dodo kayak ini. Cakar dodo toka seding apa?
Makum itu teh kamu tuh ini apa bicara anak muda. Iya. Iya, jadi yang disenangi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat ya Bung Oli, tema-tema yang kita angkat itu memang orang yang senang itu ya memang sedikit ada gas-gasnya gitu. Iya. Kalau tidak ada ngegas-ngegasnya itu kayaknya mereka ndak merasa. Kita lihat beberapa hari yang lalu kita obrolkan misalnya hal-hal yang lagi tren di baru ini kan luar biasa tanggapan pemirsa ya, mulai dari yang mengikuti langsung kemudian nonton juga di luar. Nah inilah, ini hari ini adalah salah satu indikasi menurut saya bahwa orang tidak tertarik lagi berbicara tentang konteks kepemudaan. Meskipun kemarin kan sudah dibuat flyer, dibuat flyer kan, dibuat flyer-flyernya gitu. Makanya saya bilang ya, Bung Ari ini tidak bertanggung jawab ini tidak hadir ini. Kita kan cuma memfasilitasi karena tidak ingin. Nah, kita kan cuma tidak mau dianggap bahwa kita ini punya interest yang lain, padahal kita ini hanya betul-betul ingin melihat bagaimana daerah kita ini menjadi daerah yang lebih maju dengan berbagai kontribusi. Karena kontribusi terhadap daerah itu bukan berarti kita harus menjadi ASN, kita menjadi P3K per waktu, tapi menjadi bagian dari yang memberikan kontrol juga, itu luar biasa. Iya. Ini sudah ada ini. Ada Ari ini. Baik. Nah, ini penanggung jawab, mestinya bertanggung jawab ini. Oh iya. Saya lagi sama Sedo. Oke, lanjut saja, lanjut. Karena kita juga sudah di penghujung ini, Bung. Iya. Mudah-mudahan ada pesantren di sini. Oke. Salam sama Pak Ketua. Salam. Untuk pesantren kita tidak undang, tapi yang koordinir pesantren yang menang kabupaten. Oh iya, lanjut. Dilanjut. Oh, mari. Iya. Lanjut Ki. Iya. Oke. Ya. Bang Ilo, mungkin kita di penghujung acara ini. Iya. Iya Bung Alil. Jadi ya tepat sekali juga ada Ibu Mia hadir. Saya tidak bisa lagi bilang Mia ya, Ibu Mia hadir, salah satu aktivis perempuan, salah satu boleh kata juga pemerhati dan praktisi pendidikan ya hadir. Engkau mana aja ikut engkani NGO, engkani partai dan sebagainya ya. Ada juga Ibu Yusdalia tadi hadir Bung Ali. Jadi karena kita melihat anak-anak muda kita sekarang ini, terutama dari gerakan-gerakan civil society yang belum sesuai dengan ekspektasi kita lah Bung Aril ya, untuk memberikan kontrol sosial, maka kita terpaksa orang tua ini harus turun gunung lagi nih Bung Aril ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kegiatan kita yang di bulan November yang akan datang itu, kita akan melakukan trainer ya Bung Aril ya. Untuk analisis anggaran ya yang berpihak pada rakyat, yang dilanjutkan juga dengan workshop perlunya transparansi dan partisipasi publik di dalam pengelolaan APBD bisa berjalan. Nah, kita berharap di situ nanti yang menjadi pesertanya Bung Alil kebanyakan dari perwakilan organisasi pemuda yang memang ingin berpartisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap daerah, terutama di dalam hal pengelolaan dan pengawasan anggaran Bung Alil ya. Padahal hal-hal yang begini saya lakukan puluhan tahun yang lalu Bung Ali. Kita mau lakukan karena kita melihat realitas bahwa ini perlu, karena kalau kita tidak ngontrol ya bagaimana bisa misalnya tidak ada rem sedikit, tidak ada yang mengingatkan ya Bung Ali ya. Sama dengan kondisi hari ini misalnya kita menghadapi ancaman banjir nyata di depan kita, ya tentu juga perlu ada alokasi anggaran terkait dengan itu. Oleh karena itu di dalam masa efisiensi ini seni alokasi anggaran itu penting. sudah lewat kemarin dulu ya. Maka sebenarnya kita sampai beberapa hari ini membuat jadi begitu barangkali Bung Alil. Mudah-mudahan ke depan kalau sudah tidak sibuk semua teman-teman, kalau ada yang menginginkan kita bahas lagi kepemudaan, kita bahaskan lagi kepemudaan. Iya, mau dibahas. Ada rencana ke baru ini hari Bung Alil? Saya ke kantor desa dulu karena ada kegiatan di situ. Iya.
ini pagi. Oke. Iya. Kalau ada ya kita finalkan semua yang ada di sini ya. Iya ya. Dan kami ya. Iya. Apakah perlu dibahas lagi terkait dengan banjir? Kalau saya iya, karena ada beberapa sebenarnya cara mitigasi ya, yang ini sebenarnya untuk ibu-ibu sih ya, yang saya punya beberapa tips-tips untuk menghadapi, bukan mencegah tetapi menghadapi banjir. Jadi maksudnya ini kan udah di depan mata ya, soal mitigasinya, soal pencegahannya itu biar Kak Ilo dan Alil yang mikir. Tapi kalau untuk bagaimana mengatasi, apa yang perlu disiapkan dan sebagainya ketika hujan mulai turun dan tak ada tanda-tanda berhenti, ya ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Oke, perlu itu. Iya, oke Bang Ila, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Ogi Baru Menyapa. Terima kasih banyak untuk partisipasi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan alhamdulillah sehat. tetap bisa tuntas sampai selesai ya. Iya. Oke. Saya pikir tadi tidak mampu. Saya pikir tidak bisa data saya sampai, ternyata sampai Bung Alil. Iya. Oke, sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok, dan saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya nanti